Puji Tuhan, kita hari ini tepat 11 bulan kita sudah melewati tahun 2023. Apa kabar semuanya di 11 bulan ini? Apakah berbahagia, sukacita, ataukah penuh dengan penyesalan dan beban kehidupan? Saya berdoa supaya semua kita bisa mengakhiri 31 hari di depan kita, bukan dengan penyesalan, bukan dengan duka cita, tetapi dengan bahagia. Meskipun ada badai, ada beban kehidupan, tetapi kita melewatinya dengan sukacita karena kita punya Tuhan yang menyertai hidup kita. Berulang kali saya sering sampaikan di khotbah bahwa menjadi pengikut Kristus bukan berarti hidup bebas dari tantangan dan rintangan. Bukan berarti tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus juga tidak pernah berjanji bahwa pada saat kita menjadi pengikutnya, maka hidup kita tidak ada masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita di dalam berbagai persoalan hidup kita. Dan Dia akan memampukan kita untuk melewati setiap tantangan kehidupan kita. Dan saya percaya 31 hari di depan ini, Tuhan yang sama akan menolong dan menyertai kita, sehingga kita mengakhiri tahun ini dengan sukacita. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6 dan ayat 7 yang kita belajar sepanjang bulan ini, saya berdoa itu merupakan pegangan dalam kehidupan kita untuk mengakhiri tahun ini. Dan bukan cuma untuk mengakhiri tahun ini, tetapi juga menjadi pegangan kita sepanjang kehidupan kita. Kembali saya ingin bacakan ayat-ayat itu menjadi perenungan terakhir kita di akhir bulan atau di 11 bulan ini. Dikatakan demikian, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan. Ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Kalau kita perhatikan ayat ini, saya bisa bilang ini merupakan satu reminder, pengingat oleh Paulus kepada Timotius, muridnya yang dia kasihi. Seperti yang sudah kita dengarkan sepanjang bulan ini di dalam ibadah-ibadah kita, bahwa pada masa itu Timotius sedang mengalami masalah di dalam pelayanannya yang ada di kota Efesus. Masalah mulai daripada usianya yang sangat muda, sehingga karena dia muda tidak dihargai oleh para orang-orang yang sudah senior atau orang-orang tua. Dan juga masalah menghadapi ajaran-ajaran sesat, ditambah lagi masalah kesehatannya. Dan itu semua bikin Timotius dalam kondisi yang sepertinya lemah dan tidak berdaya. Dari situ kita ambil pelajaran bahwa meskipun kita rajin pelayanan, ada di dalam rumah Tuhan, ada dalam pelayanan seperti yang dilakukan oleh Timotius dan juga Paulus, bukan berarti hidup itu bebas daripada masalah dan tantangan. Nah, untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, solusi yang ditawarkan di sini adalah mengobarkan karunia Allah. Karunia Allah yang dari mana atau yang ada di mana? Menurut ayat ini kita lihat bahwa karunia Allah itu ada dalam diri kita. Siapakah atau apakah karunia Allah yang dimaksudkan itu? Karunia Allah yang dimaksudkan Paulus di dalam ayat 6 ini, kalau kita baca seterusnya, kita akan tahu bahwa yang dimaksudkan adalah pribadi Roh Kudus. Nah, menurut Paulus, pada saat Paulus mendoakan Timotius, pada saat itu Roh Kudus, karunia Roh Kudus ada di dalam diri Timotius. Sehingga menghadapi masalah, yang perlu Timotius lakukan adalah mengobarkan atau mengaktifkan kembali karunia Allah yang ada dalam diri Timotius. Nah, saya juga mau bilang sama semua kita, dimanapun saudara ada dengarkan khotbah ini, bukan cuma dalam diri Timotius, tetapi dalam diri saudara-saudari sekalian, dalam diri saya ada Roh Kudus, ada karunia Roh Kudus, yang semestinya ketika kita ketemu masalah adalah kita harus
bangkitkan atau kobarkan atau aktifkan karunia Roh Kudus itu. Jadi pesan malam ini adalah aktifkan, kobarkan, nyalakan karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan saya percaya banget, orang yang hidup dengan kuasa Roh Kudus, meskipun ada badai dalam kehidupannya, dia akan tetap sukacita melewatinya. Karena apa? Roh Kudus yang ada dalam dirinya akan memberikan kekuatan. Sebab kata kekuatan di dalam ayat 7 itu, di dalam bahasa Yunani artinya dunamis. Dunamis berarti kuasa, otoritas, mujizat, power. Artinya bahwa ketika kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, di saat yang sama kita akan mendapatkan apa? Kekuatan. Kita akan dapatkan kuasa. Bahkan kita akan mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Well, berapa banyak dari saudara yang mengharapkan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara di dalam akhir tahun ini? Mungkin selama ini sudah bergumul, atau hari ini sudah di 11 bulan dan sedang ada di dalam masa capek-capeknya, lelah-lelahnya, masalah nggak selesai-selesai. Mungkin malam ini firman Tuhan buat saudara, yaitu aktifkan Roh Kudus. Percayalah, Alkitab itu nggak pernah bohong. Kalau dia bilang di dalam Roh itu ada kekuatan, saya sangat percaya itu. Kalau yang omong manusia, mungkin kita masih ragu. Tetapi kalau ini Alkitab yang bilang 100% bahkan 1000%, saya percaya itu. So malam ini ambil waktu, ngobrollah dengan Tuhan. Ceritakan semua masalah yang sedang menjadi beban buat saudara. Dan bilang sama masalah-masalah itu, hey, Roh Kudus yang ada dalam diriku lebih besar daripada masalah-masalah itu. Jadi pesan saya yang pertama, supaya kita bisa akhiri tahun ini dengan damai, dengan sukacita, satu yang harus kita lakukan adalah terhubung dengan Roh Kudus. Semua saudara saya, kita semua punya handphone bukan? Handphone ini kan tidak mungkin sekali cas dan kita akan pakai selama-lamanya. Itu nggak mungkin. Ya kalau kita yang sering bekerja lewat handphone, paling banter handphone ini bertahannya 1 hari atau 24 jam atau 1,5 hari. Baterainya akan drop. Apa yang mesti dilakukan supaya bisa dipakai lagi? Ya terhubunglah dengan listrik, dicas kembali. Nah, menurut saya hal yang sama juga berlaku buat hidup kita. Supaya hidup kita ini terus produktif dan aktif dengan semangat yang luar biasa. Jangan cuma makan dan tidur yang cukup, tetapi terhubung dengan Roh Kudus artinya ngecharge kembali. Sehingga kekuatan kita dipenuhi kembali, kuat kembali, sehingga kita bisa melewati setiap masalah-masalah yang kita temui dalam hidup. Seringkali kita lemah itu karena apa? Kita kurang memberi waktu untuk terhubung dengan Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kita terhubung dengan Roh Kudus, kita harus selalu ingat bahwa dalam diri kita punya Roh Kudus yang kasih kita kekuatan. Makanya kan di ayat 6 tadi nasihat Paulus itu dia bilang sama Timotius, dia bilang apa? Aku ingatkan kamu Timotius, ku peringatkan kamu. Ingatkan apa? Mengingatkan Timotius bahwa dalam diri Timotius itu ada kekuatan, ada Roh Kudus. Nah, malam ini saya juga ingin mengutip peringatan Paulus ini untuk kita semua. Hey, ingat dalam diri kita ada yang namanya Roh Kudus. Ada kekuatannya yang lebih besar. Saya senang dengan kata-kata Yesus di dalam Yohanes. Kita baca sebentar ayat ini. Ini komentar Tuhan Yesus soal Roh Kudus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Yohanes 14 ayat 16. Saya ingin baca dalam terjemahan Alkitab Sederhana Indonesia. Kata-katanya kira-kira begini. Aku Yesus maksudnya. Aku juga akan meminta kepada Bapa supaya Dia memberikan penolong yang lain. Nah, perhatikan kata penolong yang lain. Penolong yang lain yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus. Supaya apa penolong yang lain itu? Yesus bilang, untuk menyertai dan menolong kalian sampai selama-lamanya. Jadi
Roh Kudus itu ada di dalam diri kita untuk menyertai dan menolong kita sampai selama-lamanya. Persoalannya adalah, kok kenapa dalam hidup kita ini kok sepertinya nggak ada kekuatan Roh Kudus? Kenapa ya? Rupanya persoalannya bukan ada di Roh Kudusnya yang nggak mau bekerja, tetapi kitanya yang tidak mengizinkan dia bekerja. Sehingga kalaupun Roh Kudus ada dalam diri kita, karena apa? Kita selalu ikutin maunya kita, nggak pernah ngikutin maunya Roh Kudus. Lalu kemudian saudara bertanya, dari mana saya bisa tahu itu? Ini saya kasih tahu. Kita lihat Galatia. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Waktu saya baca ini saya menjadi kaget. Saya bilang, oh rupanya ini persoalannya kenapa selama ini Roh Kudus jarang menolong kita. Kita jarang dapatin kekuatan dari Roh Kudus. Ini persoalannya. Kita lihat dulu ayatnya. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Kembali saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kata-katanya gini. Saya menasihatkan kamu semua. Ini yang ngomong Paulus. Dia bilang gini, hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan jasmanimu yang jahat. Ayat 17, perhatikan. Dikatakan gini. Karena keinginan jasmani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Nah, perhatikan kalimat berikut ini. Keduanya saling bertentangan. Yaitu keinginan kita dan keinginan roh itu saling bertentangan. Dan kalimat berikut dikatakan, keduanya ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, coba bayangin, menurut Paulus di dalam ayat ini, di dalam diri saya, diri Jack, dan juga di dalam diri saudara, ada dua hal yang kendalikan kita. Yang pertama, keinginan kita. Yang kedua, keinginan Roh Kudus. Nah, dikatakan dua keinginan ini saling bertentangan. Dan keduanya dikatakan ada dalam diri kita. Dan kita harus memilih untuk taat terhadap yang satu aja. Kita nggak bisa taat sama keinginan kita sekaligus taat sama keinginan Roh Kudus. Nggak bisa. Hanya taat terhadap satu. Nah, bukankah setiap hari kita ini dipaksa untuk harus memilih di antara satu? Bukan? Saya kasih contoh deh. Saudara lagi nyetir mobil pagi-pagi atau motor dalam kondisi buru-buru ke kantor karena takut telat atau dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada aja orang nyelodong di depan. Dia kasih senennya ke kiri, beloknya ke kanan. Bukankah di situ kita akan terpancing untuk emosi ya? Kalau bisa turunin kaca mobil dan marahin dia, bilang kamu keluarin kata-kata ya kamu bodoh lah, tidak mengerti dan seterusnya. Tetapi di saat yang bersamaan di hati kita juga bilang be patient, sabar. Buah Roh Kudus itulah kesabaran. Dan kita pilih tuh antara mau maki-maki orang yang tadinya atau mau stay cool dengan gua harus sabar. Nah, itu contoh-contoh sederhana. Nah, kalau saudara tanya kepada saya, kalau begitu apa yang mesti kita taati? Marah-marah kah atau harus dengerin suara yang tadi yang tiba-tiba muncul bersamaan dengan emosi kita untuk sabar? Ya, saya sebagai hamba Tuhan akan menganjurkan saudara untuk ngikutin yang kata Roh Kudus itu. Be patient. Nah, saya harap ini menjadi cukup jelas buat kita. Dan kalau kita ngikutin maunya Roh Kudus, dengarin suara Roh Kudus dan taat, yang pasti hidup kita ini akan membawa damai. Dan kita akan akhiri tahun ini bukan dengan penyesalan, bukan dengan wajah yang muram, tetapi kita mengakhirinya dengan bahagia. Meskipun ada beban, ada masalah kantor yang begitu banyak, masalah rumah tangga, di dalam masalah pelayanan. Seperti kalau saudara masih ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu, saya bilang di dalam pekerjaan itu kita temukan orang-orang toksik, di dalam pelayanan pun sama. Kita selalu ketemu dengan orang-orang yang gak bisa mulutnya diam gitu, selalu komentarin aja semua hal. Tetapi kalau kita punya damai Roh Kudus,
Mungkin di luar sana orang ngomongin kita, tapi dalam kita damai. Karena kita tahu bahwa kedamaian kita bukan letak kepada apa yang ada di luar kita, tetapi apa yang ada di dalam kita. Dan saya percaya kalau kita fokus pada apa yang ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, dan kita mau terkonek dengan Dia, kekuatan pasti kita dapatkan, sukacita kita akan dapatkan. Dan tahun ini kita akan melewatinya dengan sukacita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang selalu ingatkan kami, datang kepada kami untuk ingat bahwa dalam diri kami punya Roh Kudus yang akan senantiasa menolong dan menyertai kami. Terima kasih banyak Tuhan. 11 bulan ini kami tahu tidak mudah kami melewatinya. Tetapi kalau hari ini kami ada di tanggal 30 November, besok akan masuk di tanggal 1. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah absen untuk menolong kami. Saya berdoa Tuhan Yesus, bangkitkan iman kami. Mampukan kami untuk mengakhiri 31 hari di depan ini dengan terus memandang kepada Engkau, dengan terus bersandar kepada Engkau, dengan terus menjadikan Engkau sebagai satu-satunya pegangan penolong dalam hidup kami. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan menyerahkan hidup dan masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki bulan Desember dengan sukacita.